Ini apa ini? Pemanasan global. Kenapa disebut pemanasan global? Dan itu titik-titik itu apa tuh artinya? Pemanasan global. Apa artinya titik-titik itu? Arah panas matahari. Kenapa dengan panas matahari kok malah naik? Ada yang naik. Kalau matahari kan di atas. Dipantulkan rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Apakah rumah terbuat dari kaca atau apa? What is rumah kaca? Apa itu rumah kaca? Ada yang tahu apa itu rumah kaca? Atau yang disebut efek rumah kaca? Kalau dalam bahasa anunya disebutnya greenhouse gas. Gas rumah kaca. Bahasa terjemahannya. Apa itu? Do you know that? Ini sudah ke hutan kalau ini. Kebalik. Kembali ke sini. Apa itu? Apakah itu? Ada yang tahu? Rumah kaca itu apa sih sifatnya? Kaca itu apa sifatnya? Memantulkan. Oke. Berarti ngerti. Jadi efek rumah kaca itu berarti efek yang ditimbulkan karena memantulkan sesuatu. Apa yang dipantulkan? Panas matahari. Oke. Dan kalau yang memantulkan itu karbon, itu cukup satu. Tapi kalau yang memantulkan itu metan, karena gas itu kan macam-macam ya. Tadi karbon dioksida, terus tadi sudah kita bahas ya. Karena kita respirasi itu adalah mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau yang banyak di udara luar ini karbon dioksida, itu katakanlah cuma satu, memantulkan panasnya itu. Begitu ada matahari zeler gitu, pantulkan lagi oleh karbon dioksida itu katakanlah hanya satu. Tapi kalau yang dia ketemunya itu adalah metan, apa rumus senyawa kimianya metan? C. Apa C? Benar, sudah benar C. C. C apa? C apa? CH4. Ikatannya apa? Ya wes rasa ya. Salah rata kok tak takoni terus. Kan tadi saya jawab sudah saya sudah bilang. Nanti kita diskusi tanya jawab aja ya. Jadi metana, CH4. C itu 4 toh tangannya, tentakelnya apa? Elektron valensi ini. Jadi nek untuk H4 itu berarti wis pas maksimal loh. Jaraknya karena kebetulan di gambar ini ikatannya kan kovalen ya. Itu ikatan paling kuat. Ikatan paling kuat ikatan kovalen CH4. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau tadi panas matahari itu UV misalnya, terus gitu, kena karbon itu satu. Tapi kalau kena metan, mantulnya berapa? 21. Artinya berarti jauh lebih panas. Padahal di dunia ini tidak hanya isi karbon, tetapi juga ada isi metan. Pertanyaannya kan begini, lupa kalau kita manusia respirasi menghasilkan karbon dioksida mas ya, apa kita juga bisa menghasilkan metan? Bisa nggak? Kita menghasilkan metan nggak sih? Enggak ya? Yang benar. Terus yang hasilkan sopo? Sopo yang hasilkan? Apa? Asap kendaraan. Asap kendaraan, karbon monoksida, sulfur, timbal.
Metan siapa yang menghasilkan metan siapa? Kita menghasilkan nggak? Kembali pertanyaan saya dulu itu. Kita menghasilkan nggak? Halo. Tadi saya nggak nyiapkan souvenir, tak siapkan souvenir, sing iso jawab tak nih hadiah. Gimana? Hasilkan kita juga nggak kroso ae. Metan itu sifatnya apa? Udara ya. Bau nggak? Bau. Nyambung? Ya, wis. Dadi nek pas ana sing sambat, aduh iki nemu berarti itu untuk metan berarti kuwi. Nah, dan yang lain itu juga ternak, sapi, kambing, domba itu juga termasuk ya nek pas glegeken sama juga pas itu akan mengeluarkan metan. Termasuk di dalam sawah padi itu juga ada kadang-kadang ada metannya. Termasuk yang jelas di lahan gambut ada banyak metan di situ. Makanya begitu diuntali puntung rokok langsung terbakar, dan dia terbakarnya tidak hanya di permukaan, sampai 2-3 meter tergantung ketebalan dari gambut itu. Karena itu di bawah itu adalah metan, dan metan itu adalah flammable, mudah terbakar. Salah satu yang digunakan oleh manusia dari kotoran ternak selain untuk pupuk apa? Pemanfaatan kotoran ternak selama ini selain untuk pupuk apa? Ya, gas namanya biogas. Itu karena diambil metannya. Berarti metan itu mudah terbakar. Nah, itulah di sisi lain juga efek rumah kaca, greenhouse gas, global warming ini ada keterkaitannya itu dengan gas-gas rumah kaca yang ada di sekitar kita, yang dihasilkan oleh juga makhluk hidup juga termasuk kita. Nah, maka kalau sebenarnya kita mau mengurangi metan, salah satunya kalau yang sudah ada gitu ya, artinya kalau sudah keluar kan nggak, ya udah keluar kok, mosok ditakon lebok gimana kan gitu kan. Nah, kalau itu di dalam proses tadi ternak misalnya kotorannya justru dimasukkan dulu di biodigester, biasanya kotak itu loh, biogas itu, biarkan metannya tersalurkan ke kompor gas dulu, nanti dia terbakar. Apa tidak polusi? Tetap polusi. Sesuatu yang terbakar itu apa hasil akhirnya? Apa? Karbon. 21 sama 1 banyak mana? Banyak 21. Kalau dalam bentuk metan, kekuatan greenhouse gas dia 21, tapi kalau dalam bentuk karbon dia hanya 1. Meskipun sama-sama bilang, "Alah aku ya tetap mencemari lingkungan." Ning rak mengkarek siji. Plus apa? Dapat panasnya kompor. Nah, itu kan. Jadi kita dapat 2, mengurangi pemanasan global plus dapat kita untuk kompor. Itu juga satu proses yang environmental friendly. Nah, pohon itu adalah satu-satunya entitas di dunia ini yang bisa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Nah, kita perhatikan kalau umumnya memang hutan itu berada di pohon itu berada di hutan, tapi juga sebenarnya di sekitar kita bisa saja kita tanam pohon, apapun pohonnya. Ya kalau kita mau pohon itu selain juga hanya sekedar dapatkan oksigennya, ya kita tanam pohon mangga kayak atau pohon talok kayak atau apa, sehingga selain dapat oksigen juga dapat buahnya. Itu pilihan kan. Termasuk kalau kita bicara tentang sumber air, terutama yang biasanya pegunungan ini kerasa. Kalau yang di bawah-bawah gini nggak terlalu kerasa. Sumber air dari pegunungan itu biasanya mengalir dari atas berupa air yang mengalir dalam pori-pori tanah, dan itu diperankan oleh akar-akar dari pohon. Karena pohon itu dia bersifat menyerap air dan juga sekaligus memompa air. Akar itu sekaligus sebagai water pumping. Apa itu water pumping? Pompa air.
Makanya biasanya di dekat pohon gede itu ada sumber air. Supaya nanti airnya tidak hilang, kita bilangnya apa? Awas lu, oh pohonnya jangan dipotongi. Engko ndak sing bau reksa ngamuk. Nek wis sing bau reksa ngamuk, engko ora metu banyune. Padahal bahasa ilmiahnya kalau pohon itu dipotong, kemampuan dia untuk melakukan water pumping, menjaga air kan menjadi hilang atau berkurang minimal kan. Kalau airnya menjadi hilang itu bukan karena sing bau reksa ngamuk. Lah emang pohone wae ketoki kok lek kepiye lah fungsi airnya bisa terkonservasi. Ya maksudnya sebenarnya gitu. Tapi kan itu kalau saya cerita kepada Anda sing sekolah di sekolah Muhammadiyah SMA gini. Kalau ceritanya karo misalnya ya nun sewu misalnya simbah-simbah kayak biyen tau sekolah nek kowe cerita apa to le ngono. Coba kali Mbah ini nanti kan Mbah ini konservasi ini begini Mbah. Terus ini nanti akarnya itu kan bisa memompa air ke atas. Kowe cerita apa Nduk? Lek cepet lek cerita Mbah jadi ketoki Mbah. Kok sing bau reksana su Mbah malah wedi ya. Malah diketoki. Sampai cerita Mbah kok nek diketoki kok yo anu Pak, apa kemampuan menyerap airnya berkurang. Kapasitas untuk memompa airnya berkurang. Ngopo pilih angel men. Nah, jadi cepat. Itu bahasa lainnya. Maka kita juga jangan terus kemudian ikut dengan mudah terikut dengan bahasa-bahasa masyarakat. Terus kita juk melu-melu, wah oh sing bau reksa danyange yo cah sekolahan karo ora kok juk dadi padha wae. Harusnya kan enggak begitu. Nah, ini manfaat pohon menghasilkan oksigen 0,5 kilogram per pohon per hari. Nek cara era Covid ini oksigen dadi mahal, mungkin pernah kentekan tabung oksigen. Ning mosok kon brongso ngiwit ngono aja. Menyerap panas 8 kali lebih banyak. Menguapkan kembali 75 air hujan. Mengikat air dari pori tanah dengan mekanisme kapilaritas dan tegangan permukaan. Nah, itu kan tadi mompa. Banyak beberapa pohon itu yang kapasitas menyerap airnya tinggi. Dan itu semuanya disebut pohon angker. Satu apa? Beringin. Ya bener gini ngerti ya pohon angker ya ngerti. Nek pohon coba pertanyaan saya cuma pohon apa yang kapasitas menyerap airnya tinggi mesti nggak ngerti. Nek tak sebut ke semuanya pohon angker langsung ngerti toh. Beringin terus apa nih? Gayam ya bener. Itu yang orang mengatakan selamanya adalah pohon angker. Itu karena kapasitas menyerap airnya tinggi. Lah, tapi timbangannya bahasa ki angel kuwi pohon angker. Dadi nek ana gayam nang kono, ada ringin nang kono, wong do wedi arek ngetok. Padahal ben banyune utuh maksudnya ngono kuwi. Aja melu-melu, engko ndak ra beda cah sekolah Muhammadiyah karo ora. Oke, terus mana? Kalau yang di rawa-rawa biasanya apa? Mangrove, terus apa? Yang kayak pohon kelapa namanya? Nipah. Pohon nipah. Biasanya kalau ada pohon-pohon itu punya gede, itu nanti akan ada genangan air. Sebelumnya digunakan untuk wisata, tapi yang setelahnya kita memanfaatkan untuk wisata, tapi tidak merusak lingkungan sekitarnya, jadi tetap ramah lingkungan. Ya kita nanam pohon di pesisir ini dalam program meskipun awalnya adalah untuk supaya membangun area wisata di pesisir coastal area ya konsepnya ekotourism atau wisata berbasis ekologi sehingga kita tidak menggunakan pendekatan bangun fisik beton-betonan itu enggak tetapi kita menggunakan pendekatan yang ekologis sehingga yang kita tanam adalah pohon. Itu begitu pohonnya sudah tumbuh menjadi green, areanya menjadi sejuk, maka otomatis orang akan berdatangan. Dan pada saat itu juga kita telah berkontribusi terhadap lingkungan global karena pohon yang tumbuh yang sudah besar itu dengan daunnya yang banyak, kapasitas menyerap dia terhadap karbon juga akan banyak. Demikian juga oksigen yang dihasilkan juga semakin banyak.
kita juga telah berkontribusi untuk menjaga bumi supaya tidak terlalu panas. Sehingga kita telah melakukan aksi untuk mengurangi resiko yang disebut sebagai global warming. Sehingga nanti yang akhirnya global warming menjadi apa? Climate change. Artinya apa itu? Perubahan iklim. Sekarang orang banyak berpikiran atau berpikir tentang ya apa yang terjadi sekarang ini, musim yang berganti dan lain itu adalah efek dari global warming dan juga climate change atau perubahan iklim. Tapi tidak banyak orang yang paham apa yang harus dilakukannya. Pohon ya tetap diketok ya gitu. Tapi kok nandur ya mungku-mungku sik. Nah, itu kan berarti nggak nyambung antara apa yang dipikirkan atau yang dia ingin lakukan dengan yang dilakukan. Tapi uniknya saya pernah di Klaten itu apa? Umbul apa? Ya, Klaten itu yang terkenal dengan pemandian itu. Itu ternyata di keliling kolam itu adalah pohon gayam gede-gede. Tapi saya amati kok pohonnya dipronggoli. Ternyata mereka ingin membuat semacam rumah panggung dan itu dipakai untuk jualan lah itu ya. Jualan. Terus iseng-iseng saya tanya, kok diketok itu Mas? Ah ganggu ini ajeng kula bangun ya. Saya mikir, oh ketoknya rada kurang iki. Paham iki. Lho sampean kan cari penghidupan itu adalah di sekitar kolam ini. Ada kolam terus kemudian ada orang jalan, ada orang berenang, Anda ingin dodolan di situ. Kalau pohon gayamnya dipronggoli berarti nanti kapasitas untuk nyerap airnya berkurang. Nanti airnya berkurang berarti nanti airnya juga kurang, pengunjungnya kurang. Mergane ora ngerti ngono kuwi. Tapi aku rek nerangke yo dadak kesuwen aku mikir anduk-anduk aja. Ngoten nggih ya. Rada kurang penjelasan berarti iki. Dan orang tidak ada yang melakukan edukasi. Saya lihat pohon di sekitar puter itu ketoki. Jadi bukan dipotong bawah tapi dipotongi dahannya itu. Karena dia ingin membuat ruko ya untuk warung kecil-kecil itu. Dahannya kan ganggu karena mesti dahannya kan banyak. Nah, ini kurang piknik tak pikir-pikir iki. Disorientasi, mencari kehidupan di kolam tapi justru pohon yang menghasilkan air untuk kolam itu diketoki. Kepiye cal. Oke, kalau ini adalah panen hujan, terutama kalau di daerah-daerah kering, pada saat hujan maka jangan disia-siakan. Jadi kalau ini kan yang bebas sebenarnya nih karena nggak ada talangnya. Kalau mau bagus dikasih talang terus nanti disalurkan. Termasuk kolam saya tadi itu, saya kalau penghujan nggak pernah ngisi air karena itu semuanya saya salurkan pakai talang terus masuk ke kolam. Jadi nggak pernah ngisi. Loh kok nanti kalau bebek gimana ya? Dibuat dia gimana caranya supaya tidak bebek? Ada caranya. Technically very easy. Ini kan? Ini talangnya nih. Jadi masuk ke kolam. Nanti kalau bebek dia akan ada mekanisme dan nggak akan meluap airnya. Ini kalau di luar negeri, ini malah di luar negeri ini di Singapura, di wilayah namanya Garden by the Bay. Garden by the Bay itu tanah reklamasi, katanya pasirnya dari Indonesia. Diusungi nang Singapura, gue gawe reklamasi, tahu reklamasi? Meluaskan manuela pantai jadi daratan. Nah, terus digawe taman gede, Garden by the Bay. Ini ditanam ini pohon munggur. Dulu kita eranya Pak SBY banyak menanam ini munggur. Samanea saman, trembesi, padha ae kuwi. Karena kapasitas menyerap karbonnya tinggi karena pohonnya daunnya kecil. Ini banyak kalau di luar negeri malah gini. Saya waktu sekolah di luar negeri banyak sekali pohon trembesi ini di lapangan, di kampus-kampus itu banyak dan sampai gede-gede ratusan tahun karena sejak berdirinya kampus itu berdiri 1908. Jadi sudah lama sekali. Nah, kalau kita
banyak yang paranoid terhadap pohon. Apalagi kalau musim hujan, belum datang musim hujan sudah meronggoli pohon. Katanya persiapan. persiapan kok ngetoki pohon lho, karepe piye? Khawatir nanti ndak ambruk, patah dan lain-lain. Ya memang ada kasus itu, tapi kan pohon juga bukan satu-satunya kasus yang ketika musim hujan patah atau roboh. Baliho kan juga ada, kan? Tapi kenapa nggak dipotongi balihonya? Yang dipotongi kenapa hanya pohonnya? Apalagi kalau konsep pohon itu dipotong dahannya, maka akarnya mengalami nekrosis. Berarti kalau semakin banyak dahan yang dipotong, akarnya akan semakin lapuk. Potensi untuk tumbang menjadi semakin besar. Nanti begitu dipotong itu nanti akarnya tidak kuat, nekrosis, kematian sel, terus tumbang, terus larak tenan to mbiyen ngerti tak ketok sisan. Padahal ketoke mergone dipotongi. Jadi ini wis salah ra ngakoni, tambah salah gitu. Oke, ini bisa untuk kegiatan PKK ini. Pertanian perkotaan. Ini vertikultur begini. Ini gambaran kalau global warming, nanti terus kemudian es di Iberia, Siberia sana itu apa namanya kok Iberia? Siberia itu mencair, nanti masuk ke laut yang semula daratan, lama-lama jadi laut tenggelam. Berarti permukaan laut naik, permukaan daratan turun. Jadi ya ora turun karena airnya yang naik. Baik, itu berkaitan dengan pertanian sehat tetapi dalam konteks lingkungan global dan berkelanjutan. Tadi kita bercerita tentang ini tadi kan apa pupuk. Ya. Bedanya pupuk organik dengan pupuk non organik. Karena konsepnya mestinya adalah feed the soil and let soil feed the plant. Kita kasih makan tanah, biarkan tanah memberi makan kepada tanaman. Supaya tanahnya bisa sustain hidup dalam waktu yang lama, sehingga memberi kehidupan dengan dia